Pemirsa, untuk mengetahui mengapa Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi, sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Surono, ahli vulkanologi. Selamat siang, Pak Surono. Selamat siang Mbak Putri dan Mbak Silia, selamat siang para pemirsa TV yang saya hormati. Oke, Mbak Rono, bisa dijelaskan ini kenapa hari ini terjadinya erupsi di Lewotobi tadi? Apakah ada fenomena tertentu? Sebetulnya kan ini sudah lama ya terjadi erupsi, hanya berupa lontaran material pijar dan sebagainya, tidak maling materialnya itu jatuh di sekitar puncak gitu ya. Malam itu seperti kembang api saja, sudah cukup lama statusnya level 3 atau siaga, tapi tadi malam kelihatannya letusannya besar ya, hampir 47 mm lebih ya rekamannya itu, lebih dari 24 menit. Ini letusan yang besar, letusan besar kalau lihat dari rekaman letusannya, sehingga ada suatu material letusan yang cukup intens, dan lontaran material yang cukup berat ya, lontaran material pijar, dan tekanannya ya ke sampingnya, ke daerah samping Gunung Lewotobi cukup kuat. Beberapa rumah nampaknya terjadi kerusakan dan abu tebal, dan cukup panas ini beberapa wilayah ada yang terbakar bahkan. Tapi yang penting nih sekarang ini, karena banyak abu gitu ya, tolong Pemda itu memberikan masker untuk masyarakat supaya jangan menghirup abu vulkanik ya. Abu vulkanik itu cukup beda ya dengan abu biasa, karena kandungan silika itu bahan dasar pembuat kaca itu tinggi sekali, 50% berat lebih gitu ya. Kalau terhirup itu bisa menyebabkan saluran pernapasan itu terganggu masyarakat, sehingga menjadi masalah gitu ya. Itu terus kemudian air yang tercemar jangan dikonsumsi dulu, paling tidak hindari itu ya kan sementara ini, dan lakukan pengungsian dalam radius 7 km ya, karena bisa saja terjadi letusan kembali gitu ya, karena radius itu yang berbahaya menurut saya. Demikian Mbak Putri dan Mbak Silia. Baik, Mbak Rono, tapi ini informasi dari PVMBG katanya sempat terjadi gempa tektonik lokal begitu di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki. Apakah ini yang memicu juga erupsi terjadi pada hari ini? Bisa saja, karena pada dasarnya gunung api Lewotobi laki-laki ini kan sedang dalam proses letusan ya, dalam proses letusan yang sudah cukup lama, belum berhenti ya, belum reda. Ditambah lagi kemungkinan besar juga ada gempa tektonik ya kan, bersamaan letusan atau sebelum terjadi letusan, bisa saja itu. Karena Lewotobi laki-laki yang sedang meletus itu jelas bahwa tekanan di dalam tubuh gunung api itu cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Dengan adanya gempa tektonik itu menambah ya kan, menambah tekanan di dalam tubuh gunung api tersebut menjadi lebih tinggi, sehingga letusannya itu lebih besar daripada letusan-letusan yang sering masyarakat lihat di beberapa waktu yang lalu gitu. Ini sudah cukup lama ya letusan Lewotobi laki-laki, tapi letusannya materialnya yang jatuh di sekitar puncak atau ya badan Lewotobi laki-lakinya, tidak sampai keluar, apalagi sampai merusak pemukiman penduduk gitu. Oke, tapi Mbak Rono, apakah akan mungkin terjadi erupsi kembali? Nah, ini yang perlu dikoordinasikan antara BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, itu bekerja sama secara ketat ya dengan Badan Geologi, utamanya pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki. Sejauh mana tingkat aktivitasnya, terutama kegempaan? Kegempaannya masih tinggi nggak? Kalau kegempaan masih tinggi, agar tetap ditahan masyarakat di luar radius 7 km, ya kan? Tetapi kalau sudah sampai sekarang kegempaannya menurun, lihat dulu
apakah kecenderungan menurun itu menerus? Jangan kita terkecoh, Lewotobi laki-laki sedang menghela nafas, turun sebentar, ini kadang-kadang itu seperti itu, kemudian naik sedikit terus meletusnya lebih besar lagi. Jadi tidak seperti gempa bumi. Gempa bumi biasanya dengan gempa bumi utama, ya kan? Ada gempa-gempa kecil dulu, kemudian ada gempa bumi besar. Biasanya ada gempa-gempa susulannya relatif lebih kecil, semakin lama semakin turun. Ini letusan gunung api tidak seperti itu, bergantung dari aktivitas kegempanya seperti apa. Bisa saja letusan itu akan disusul dengan letusan yang sama besarnya atau lebih besar lagi, gitu kan. Pengalaman beberapa Merapi itu pertama kali meletus kecil, kemudian besar, kemudian menurun, baru berhenti. Jadi terus kerjasama antara BPBD dan BNPB dengan pos pengamatan gunung api Lewotobi laki-laki sudah seperti apa kegempaannya? Apakah sudah menurun? Jika menurun, status turunnya seperti apa? Jangan sedang menurun, sedang menghela napas tuh, mengumpulkan energi. Jangan seperti itu. Jangan sampai terkecoh seperti itu. Baik. Mbah Rono, kami juga dapat informasi dari salah satu warga atau beberapa warga lah di sekitaran Gunung Lewotobi laki-laki ya, bahwa pada saat erupsi tidak ada peringatan sama sekali. Nah, kalau dilihat nih, Mbah Rono, siklus dari letusan gunung ini memang apakah tidak bisa diprediksikah atau bagaimana sebenarnya? Kalau diprediksi bahwa gunung api ini akan meletus tanggal sekian, pukul sekian, itu tidak seperti itu. Bahwa ada status siaga, ini kan gunung ini statusnya siaga nih, radius bahayanya 4 km, ya kan? 4 km, itu sudah cukup lama itu. Bahwa tadi malam dinaikkan statusnya menjadi awas, itu level tertinggi. Siaga itu kemarin itu siaga, levelnya level 3. Kemudian tadi malam naik statusnya menjadi level 4 atau awas, ya level tertinggi. Itu sebetulnya seperti itu. Jadi peringatan dini gunung api itu ada normal, waspada, siaga, awas itu bukan untuk meramalkan kapan akan terjadi letusan gunung api dan berapa besar intensitasnya, tetapi adalah ada suatu tingkat aktivitas gunung api dengan level tertentu 1, 2, 3, daerah bahayanya seberapa. Itu sebetulnya peringatan dini gunung api. Tidak menentukan tanggal dan jam akan terjadi letusan, kemudian berapa intensitasnya, tidak seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada warning, levelnya siaga, waktu itu radiusnya bahayanya 4 km, bahwa tadi malam dinaikkan menjadi level 4, radius bahayanya berubah dari 4 ke 7, itu lain lagi bergantung dari levelnya gitu ya. Jadi yang di peringatan gunung api ada levelnya. Ada hak gunung api menyandang gelar level itu, ada hak masyarakat itu untuk selamat, radius berapa dia selamat. Jadi ada dua hal kandungan dari pesan daripada status itu atau peringatan dini itu, Mbak Putri dan Besilia. Oke, tapi Mbak Rono, ini akhir-akhir ini kan memang terjadi beberapa erupsi ya, seperti yang di Semeru dan juga Merapi. Apakah ini ada keterkaitan khusus atau fenomena khusus? Seperti apa Anda melihatnya? Tidak, sebetulnya tidak. Gunung api sebenarnya tidak seperti COVID gitu ya, yang berdekatan itu ketularan gitu, nggak seperti itu juga gitu kan. Kalau misalnya Merapi akan menularkan, ya yang paling dekat ya Semeru atau mungkin Gunung Slamet gitu kan. Ini jauh kan di NTT sono. Karena memang pembentukan magmanya itu ada di selatan Jawa hingga selatan Bali, Nusa Tenggara sana, dan itu berproduksi terus-menerus dan mengisi kantong magma di dalam tubuh gunung api, itu berproses terus gitu ya. Bahwa suatu tempat kadang-kadang gunung apinya sudah penuh kantong magmanya, dia meletus gitu kan. Ada yang masih perlu waktu lama gitu kan. Jadi tidak menular lah aktivitas gunung api itu. Sama juga gempa yang agak menular dulu pernah kita ingat waktu 2004 di Aceh, kemudian 2005 di Nias, kemudian dan sebagainya. Ada sedikit keberuntutan itu ada, tetapi dalam gunung api enggak harus seperti itu.
nggak harus seperti itu. Nggak Mbak harus. Merapi Oke, boleh baik. itu sekarang, tetapi sedekatnya enggak. Ya. Baik, berarti tidak ada ya jalur busur vulkanik ya antara Gunung Lewotobi Laki-Laki, Semeru maupun juga Gunung Merapi ya Mbak Rono ya? Ada sebenarnya jalurnya sama, pembentukan pabrik ada. magmanya sama di alamnya itu di sebelah, kalau di Jawa itu sebelah selatan Jawa, kalau Bali Nusa Tenggara di sebelah selatan gitu ya. Ada juga backupnya di sebelah utara. Tapi tidak tidak harus saling berkaitan bahwa yang satu meletus ketularan yang lain, enggak seperti itu. Bergantung sekali kondisi alamiah daripada kantung magma di dalam tubuh gunung apinya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Sama-sama, Surono atau Mbak Mbah Rono, Putri, Mbak ahli Silida. vulkanologi sudah Selamat bergabung siang, bersama selamat kami. bertugas. Sehat selalu. Selamat siang, Mbak Rono.